Halo, halo, kembali lagi di channel Rudi Hiski ya. Kali ini aku akan bahas saham SAMF dengan nama PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk. Mereka bisnis utamanya bergerak di eh, pembuatan pupuk atau jualan pupuk ya lebih tepatnya. Nah, ini websitenya kalian bisa lihat sendiri di saraswantifertilizer.com. Nah, ini kalian bisa lihat. Di sini kalian bisa lihat berbagai informasi mengenai perusahaan ya. Nah, ini perusahaannya tentang kami. Kita lihat apa isinya. Didirikan pada tahun mengalami perubahan sesuai akta. Perubahan akta 2019. Mereka kalau nggak salah baru IPO ya, sekitar tahun 2019. Nah, kita langsung lihat sejarahnya aja kali ya. Distribusi pupuk. Nah, kita lihat unit bisnis usahanya ya. Berkedudukan di Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan usaha produksi dan distribusi pupuk NPK non-subsidi. Jadi mereka produksi sekaligus jualan ya. PT Saraswanti ini didirikan pada tahun 98 pas terjadi kerusuhan ya. Tapi ini sudah beberapa bulan lewat dari kerusuhan ya, karena kerusuhannya itu di Mei, tapi ini sudah berdiri di bulan Juni, beberapa bulan lah selang kerusuhan. Dan mereka masih berdiri sampai sekarang ya. Nah, ini sejarah-sejarah mereka, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Kita akan lihat sejarah IPO itu 2019. Nah, ini proses persiapan IPO Saraswati di tahun 2019. Oke, kita lihat jajaran manajemennya. Ini komisaris utama ya. Pak Nugroho Hari Hardono, Soekarno, Unomo, dan ini jajaran direktur utamanya Yahya Taufik, Teresia Yusufiani Rahayu, Andreas, dan kawan-kawannya ya. Kalian kalau mau cari tahu rekam jejak mereka ya kalian tinggal ketik di Google aja dengan cara skandal atau kasus spasi nama mereka di Google. Nanti ketahuan apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti nama mereka bersih. Tapi kalau ada berarti hati-hati aja dikasih note gitu. Struktur perusahaan. Nah, ini hanya ini aja. Lembaga penunjang struktur kepemilikan yang kita butuhkan. Jadi Saraswati Anugrah Makmur ini dikendalikan oleh PT Saraswati Utama sebesar 87%. Nugroho Harihardono, Yahya Taufik, Agnes Marta Saraswati Haloho, dan Andreas Adi Harsanto. Tapi di sini ada menariknya, ada nama orang yang pakai nama Saraswanti ya, sesuai dengan nama perusahaan Saraswanti. Kita lihat sejarahnya dulu. Tidak ada ya nama pendirinya ya, didirikan oleh siapa gitu. Tapi menariknya tadi kita lihat struktur kepemilikan ya. Ada nama Saraswanti. Kemungkinan ini dikendalikan oleh keluarga Saraswanti. Kita lihat aja nanti ya. Nanti kalian bisa cari tahu tentang Saraswanti, PT Saraswanti Utama itu didirikan oleh siapa di Google Search gitu. Tapi menariknya sini ada nama orang dengan nama Saraswanti. Nah, berarti ini dikendalikan oleh keluarga Saraswanti. Ini baru tebakan ya, ini kalian cari tahu sendiri. Struktur grup emiten. Kosong ya, struktur grup emiten. Hubungan investor, ada apa? Kita lihat. Oh, ini hanya ada ini ya. Justru nggak ada halamannya. Kita klik hubungan investor, tidak ada isinya. Informasi publik. Oke, ini berita tentang SAMF dan berita-berita terkait. Nah, mungkin harus diklik per ininya, per sub
sub ininya, sub apa namanya, sub tombolnya ya, baru bisa muncul. Jadi kalau kalian mau lihat prospektusnya, presentasinya, laporan keuangan dan laporan tahunan, kalian bisa klik di sini ya, di halaman websitenya Saraswati Anugrah Makmur. Oke, menarik. Jadi ini sepertinya dikendalikan oleh keluarga Saraswati. Karena ada nama orang Saraswati. Sip, kita langsung ke bagian halaman website di IDX ya, tentang profil singkatnya. Jadi mereka listing di bursa itu di tahun 2020 Maret. Nah, ini direktur utamanya Insinyur Yahya Taufik. Ya, ini kalian kalau mau seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau cari tahun rekam jejak mereka, tinggal ketik nama mereka di Google Search, ditambahin kasus atau skandal. Nanti bisa muncul kok. Pemegang saham yang terbarunya sekarang Saraswati Utama itu 74%. Tadi kita lihat sekitar 80%, jadi turun menjadi 74%. Masyarakat 15%. Nah, ini Agnes Marta Ulina Dwi Saraswanti Haloho sebesar 1,6%. Ini ada nama Saraswantinya, menarik. Kemungkinan ini dari keluarga Saraswati, berarti jangan-jangan ya. Nugroho Hari Hardono 4%. Ini direksi dan komisarisnya ada pegang saham. Sepertinya ini menarik ya, karena mereka percaya diri. Ini ada 3 anak usaha. Ada industri pupuk buatan campuran dan lain-lainnya. Perdagangan pupuk juga ada. Oke, ini profil singkatnya. Tadi kita mau bahas ini ya, masyarakat berapa persen? Masyarakatnya 15%. Masih kecil, jadi mereka Saraswati ini masih bisa, kalau mau galang dana masih bisa right issue. Karena masih bisa inilah ya, dijual ke publik menjadi minimal 51%. Saraswati kalau tetap mau mengendalikan. Oke, masuk ke laporan keuangan terbaru di bulan Juni ya, kuartal 2 2022. Kita lihat cash-nya mereka ya, 124 miliar kah? Dalam rupiah, berarti ya benar 124 miliar cash-nya. Piutang usaha tebal sekali, sekitar 911 miliar. Persediaan sekitar 842 miliar. Total aset lancar 2 triliun. Tapi yang aku pakai piutang, persediaan, dan uang cash-nya. Kalau dijumlahkan berarti 1,3 T. Enggak, bukan 1,3, 1,03 T ditambah jadi 1,87 T. Ini 1,8 T lah ya, kita bulatin. Utang mereka yang paling banyak itu di utang bank ya, jangka pendeknya ya. Utang usaha 374 miliar. Total utang jangka pendek mereka 1,4 T. Jadi dibandingkan dengan tadi jumlahku tadi 1,8 T masih bisa lah ya. Jadi aset lancar mereka masih lebih besar daripada jumlah liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka. Tapi lebih besarnya itu tipis. Karena utang ini cukup tebal, sementara kita bandingkan dengan cash mereka yang hanya 124 miliar. Tapi kalau ini bisa ditagih sih harusnya aman. Ini nih 911 miliar kalau bisa ditagih ya, buat nyicil utang bank ya harusnya sih nggak masalah ya. Jadi aku masukkan kategori medium kali ya. Kalau dibilang kecil enggak, karena ada utang bank besar banget. Ini utang yang berbunga ya, bisa menghasilkan bunga. Jadi maksudnya menghasilkan bunga bagi bank. Jadi kalau secara perusahaan ya rugi di bunga. Jadi ini aku kategorikan utang mereka itu resikonya medium karena utang banknya cukup tinggi. Meskipun aset mereka lebih besar ya, aset lancar mereka, tapi tetap saja aset lancar mereka besarnya tipis, nggak begitu banyak. Utang jangka panjangnya nggak ada ya. Ya benar, kategori medium. Total utang mereka hanya 1,5 T, sementara aset lancar kita udah hitung sekitar 1,8 T. Jadi
masuk kategori medium. Jadi mereka aman, tapi masuk kategori medium. Oke, aku simpulkan aman ya secara utang, tapi resiko medium. Lalu ekuitasnya mereka jumlahnya hanya 900 miliar ya, kecil ya. Ini modal dari investor 900 miliar, modal utangnya itu 1,5 T. Jadi ya itulah kenapa resiko mereka medium tapi tetap aman. Lalu kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Wow, naik 2 kali lipat. Ya, di tahun lalu 711 miliar, di tahun ini menjadi 1,4 T, naik 2 kali lipat. Lalu di bagian margin laba kotornya mereka lumayan nggak begitu tebal lah ya, mungkin sekitar 30% lah ya. Kalau margin laba kotor 30% lumayan sih, bukan tipis. Lumayan, itu lumayan tebal. Kalau misalnya margin laba kotor di atas 20% itu udah lumayan sebenarnya. Jadi aman lah ya. Laba bruto mereka meningkat ya otomatis ya, karena omset mereka naik 2 kali lipat. Mau nggak mau memang laba bruto mereka atau laba kotor mereka juga naik 2 kali lipat. 179 naik ke 354 miliar. Biaya-biaya lainnya yang bengkak, biaya penjualan ya. Ini kita lihat dari 70 miliar menjadi 109 miliar. Sisanya naiknya wajar. Laba sebelum pajak naik 2 kali lipat otomatis. Dan setelah dipotong pajak, labanya naik 2 kali lipat lebih ya, hampir 3 kali lipat bahkan. Di tahun sebelumnya 54 miliar, di tahun ini menjadi 143 miliar. Jadi kinerja secara laporan laba rugi ini mereka sangat bagus ya. Apalagi dari sisi omset mereka naik 2 kali lipat itu sangat bagus banget. Kalau laba naik 2 kali lipat biasa, tapi kalau yang nggak biasa itu omset mereka naik 2 kali lipat itu yang luar biasa. Ini kinerja laporan laba rugi mereka bagus banget. Oke, kita masuk ke arus kas. Ya, arus kas mereka negatif ya. Ini negatif di tahun ini. Negatifnya kecil, 118 juta aja. Nggak sampai miliar. Karena ada pembayaran cash kepada pemasok sebesar 1,1 T, sementara yang masuk cuma 900 miliar. Jadi akhirnya mau nggak mau ya minus. Gitu. Jadi secara overall aja ya, overall laporan keuangan kedua mereka itu oke lah ya, dari sisi omset ini bagus banget aku pikir. Tapi dari sisi resiko mereka masuk kategori medium karena utang mereka tadi cukup lumayan ya. Apalagi utang banknya itu sebesar 900 miliar tadi kita lihat. Dan arus kas mereka negatif. Ini arus kas mereka negatif ya. Oh, bukan yang ini, tapi yang ini. Aku salah lihat, sorry. Yang ini nih, arus kas mereka minus 408 miliar. Oh, ini parah banget sih, ini lumayan banyak. Sementara di tahun lalu minus 785 miliar. Ini aku nggak tahu kenapa, oh ini nih, pembayaran kas kepada pemasoknya sangat tinggi nih. Sama pembayaran kas pada operasional lainnya cukup tinggi. Jadi mereka minus 400 miliar itu cukup lumayan ya. Jadi tadi karena saya salah lihat arus kas, maka memang secara laporan laba rugi mereka naik penjualan omsetnya itu 2 kali lipat, namun mereka resikonya lumayan ya, medium dari sisi utang dan dari sisi arus kas. Kalau misalnya tahun ini, secara tahun penuh ini mereka arus kasnya minus, wah itu cukup bahaya sih. Jadi hati-hati aja. Nah ini highlight tahunan mereka ya. Kalian lihat sendiri, kadang mereka minus, kadang mereka positif, minus. Dan di tahun ini mereka minus lumayan banyak, 400 miliar. Jadi resikonya medium dari sisi arus kas dan utang. Jadi kalian hati-hati ya, meskipun omset mereka naik 2 kali lipat dan laba bersih mereka naik 2 kali lipat. Dan ekuitas mereka pun bertumbuh ya, bertumbuh di digit depannya loh, bukan digit kedua tapi digit pertama di depannya. Jadi kita lihat ekuitasnya naik ya, dari 500 miliar, 600 miliar, 700 miliar, 800 miliar, dan 900 miliar. Jadi digit depannya yang berubah. Jadi pertumbuhannya oke, tapi resikonya mereka di sisi arus kas dan utang. Jadi kalian harus hati-hati. Meskipun ini bertumbuh, kalian tetap perhatikan arus kasnya.
Karena arus kas yang minus bertahun-tahun sampai 10 tahun ke depan minus terus itu bahaya. Ini akan menggerus otomatis ekuitas. Kalau misalnya ini minus terus, utangnya pasti tambah besar. Kalau utangnya tambah besar, ekuitas juga bisa tergerus juga. Jadi perhatikan resiko di sisi arus kasnya ya. Kalau misalnya tahun ini ditutup minus yang cukup lumayan banyak di sisi arus kas, kalian harus hati-hati sih. Gitu aja. Dari sisi omset, mereka terus bertumbuh. Dari sisi laba bersih, mereka pun terus bertumbuh. Dan pasti tahun ini ditutup pertumbuhnya signifikan. Kemungkinan bisa 300 miliar ya. 300 miliar. Kemungkinan ya, baru kemungkinan. Tapi kita tidak tahu ya. Dan aku sempat baca beritanya nih, berita-berita terakhir ya, 4 hari yang lalu ya. Beritanya ada yang 10 hari lalu, 11 hari lalu. Jadi mereka selalu update dari sisi berita. Pastikan bahan baku terjamin, penjualan naik ya 100% lebih, naik 2 kali lipat. Saraswati Anugrah tekan MOU pengadaan bahan baku pupuk dengan Eurochem. Lalu Kerek penjualan menjadi 2,88 triliun, ini bagus nih. Menilik. Oke, cuma ini yang bagus beritanya. Target mereka menjadi 2,88. Jadi 2,88 T. Oh, berarti bisa, ini kemungkinan bisa 300 miliar nih, kemungkinan. Jadi, kinerja ini mereka bagus. Tapi apakah ini positif atau negatif? Itu yang kita nanti. Kalau misalnya ini jadinya negatif 1 tahun di 2022 ini, berarti resikonya menjadi lumayan tinggi. Jadi medium ke tinggi. Karena berpengaruh pada sisi utangnya jadi tambah banyak. Jadi untuk mereka untuk menutup arus kas yang minus, mereka pasti mencari pendanaan. Pendanaan mau nggak mau dari sisi antara mereka pinjam bank atau right issue. Tapi sebaiknya sih mereka right issue ya, nggak usah pinjam dari bank. Jadi mereka right issue 2T, bayar utang sekaligus tambah modal. Gitu. Tapi kalau mereka pinjam uang dari bank, ya itu makin bahaya. Jadi makin mempertinggi resiko mereka. Jadi hati-hati aja. Secara pertumbuhan oke, tapi resiko mereka tinggi karena minus arus kasnya tinggi dan utang banknya tinggi. Secara valuasi, ya, secara valuasi, kalau aku sih wajarnya PER itu 10 kali, PVBR-nya 2 kali. Nah, kalau di saham SAMF ini kan harga per siang ini 478. Jadi PER-nya itu jatuh di 8,71 kali, PVBR-nya 2,75 kali. Jadi ini disetahunkan, jadi dari Januari sampai Desember di tahun ini, maksudnya di tahun ini PER mereka 8,71 kali, PVBR mereka 2,75 kali. Kalau secara hitungan wajarku, ini masuk ke valuasinya, ini bikin bingung nih. Apakah wajar atau mahal? Kalau murah sih sudah enggak ya, karena ini sudah lebih dari 2 kali PVBR-nya. Lalu ini kenapa PER-nya itu bisa tinggi? Karena ininya. Laba bersih mereka signifikan naik. Naiknya luar biasa banget ya. Jadi PER mereka jadi mengecilnya luar biasa juga. Kalau misalnya laba bersih mereka kecil, ini mungkin PER-nya bisa di atas 10. Gitu. Oke, karena ekuitas mereka tinggi, mereka harus hajar di pertambahan laba bersih yang tinggi juga. Biar ekuitas mereka itu, apa namanya ya, misalnya ekuitas mereka bisa bertambah cukup signifikan karena laba bersih mereka tinggi, yang mengakibatkan PVBR mereka bisa makin murah. Gitu. Tapi ini tergantung dari harga sih. Tapi gini, maksudnya kalau ekuitasnya tinggi, kalau harganya segitu-segitu aja, ini bisa murah. Tapi kalau harga 478-nya naik, ya ini PVBR juga naik juga. Jadi tergantung dari harga sih sebenarnya. Jadi PVBR itu adalah perbandingan harga dengan harga di pasar ya, harga pasar. Harga di yang kita trading kan, harga pasar. Harga di IDX lah ya, harga di IDX. Aku ngomongnya jadi
ngaco-ngaco gitu ya. Jadi PVBR ini perbandingan harga di IDX dengan ekuitas mereka. Jadi kalau misalnya ekuitas mereka tetap dan ini harganya naik, PVBR makin naik. Ngerti kan ya? Jadi kalau misalnya harga di pasarnya ini turun dan sementara ini tetap, ini PVBR-nya bisa turun. Jadi kita tidak akan nilai dari PVBR, tapi kita nilai dari dua faktor ini. Secara PVBR mereka memang sudah di atas 2 kali, tapi PER mereka kecil karena laba bersih mereka cukup tinggi. Nah, jadi aku akan masuk kategori mereka itu valuasinya itu wajar. Di harga yang sekarang ya, di harga 475 itu valuasi mereka wajar karena ini PBR-nya sudah lebih dari 2 kali dan PER-nya ini mendekati 10 kali. Jadi aku kesimpulannya valuasi mereka wajar. Tidak murah dan tidak mahal. Jadi harganya mereka ini yang di 478 itu wajar harganya. Gitu. Oke, valuasi udah. Kita masuk ke public expose. Ini baru ya, 15 Juni 2022. Ada yang bahasa Indonesia gak sih? Kita cari apakah ada yang di bahasa Indonesia gak ya? Semoga ada ya. Public. Semoga ada yang bahasa Indonesia. Oh, ada. Kita pakai yang bahasa Indonesia aja. Nah, 15 Juni 2022. Didirikan di Sidoarjo 98, memproduksi dan memasarkan produk pupuk NPK Premium. Saat ini perusahaan fokus pada produk pupuk non-subsidi dengan target utama perkebunan kelapa sawit. Jadi pupuk mereka itu untuk kelapa sawit ya. Perseroan memiliki jaringan produksi dan penjualan yang luas, 5 pabrik di 3 kota, dan 12 kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Ini mungkin brand-brand pupuknya ya. Ada Hale, Pukalet, Makro Mikro, dan lain-lain. Pencapaian ini ya, pengembangan mesin dan lain-lain. Kalian kalau mau baca tinggal di pause aja videonya dan kalian baca pelan-pelan. Ini IPO ya, 2020. Rata-rata laju potensi pasar pupuk bertumbuh ya setiap tahun ya, dari 2010 sampai 2021. Tapi pertumbuhannya nggak signifikan naik tinggi sekali. Tergantung pertanian di Indonesia. Tapi kalau misalnya pertanian di Indonesia lahannya berkurang, ya pasti penjualan pupuk juga berkurang. Namun kalau misalnya lahan di Indonesia pertaniannya diperbanyak, penjualan mereka juga meningkat. Apalagi di kelapa sawit ya, kalau misalnya lahan kelapa sawitnya makin banyak. Potensi pasar pupuk nasional non-subsidi. Nah, pupuk tunggal majemuk potensinya meningkat ya. Oke, kapasitas produksi meningkat. Pabrik Mojokerto ya, meningkatnya pelan, nggak lompat-lompat jauh begitu. Kapasitas awal 100.000 ton menjadi 200.000 ton ya, yang pabrik yang kedua. Kapasitas produksi pupuk MPK nasional. Wow, jadi Saraswati itu di nomor ketiga. Nomor pertama itu ada Wilma Group ya. Nomor 2 Agrifert Indonesia. Penjualan pupuk SAMF berdasarkan komoditas. Ini yang paling banyak itu kelapa sawit. 97 ya, 97%. Tanaman yang lain kecil, berarti memang mereka fokusnya di sawit. Jadi mereka tergantung dari lahan-lahan baru atau penanaman kelapa sawit di Indonesia ya. Kalau misalnya kelapa sawitnya berkurang ya berarti penjualan mereka juga bisa berkurang. Proses bisnis pupuk. Wah. Jadi marketing mendatangi mereka lalu terjadi order ya lebih tepatnya. Jadi ada
Dari marketingnya, strategi SAMF meraih keuntungan, efisiensi, modal usaha kuat, kualitas premium, dan ada riset juga. Oh, ini ada go public, perbankan. Go public ya, mereka right issue aja sebenarnya, jangan tadi kredit bank. Oke, ini adalah laba sebelum pajak ya, dari 2016 sampai 2021 meningkat ya. 2018, 19 stuck, 2020 meningkat, 2021 meningkat, 2022 lebih meningkat lagi. Realisasi naik ya. Q1 ya meningkat. Terima kasih. Jadi infonya tidak ada yang begitu penting sih di sini. Mereka hanya menggambarkan hasil kerja mereka aja. Permintaan tidak ada data permintaan ya. Karena ya kita harus bermain logika ya. Jadi ini semua tergantung karena mereka jual pupuk kelapa sawit, maka tergantung dari lahan sawit yang ada di Indonesia. Apakah makin banyak atau segitu-segitu aja atau mungkin memang setiap tahun dipakai begitu. Kita masuk ke tanya jawab ya. Apa upaya-upaya dari SAMF di tengah kondisi yang saat ini masih dalam pergolakan, terutama dari dampak perang terhadap pasokan bahan baku. Seperti kita ketahui, salah satu bahan baku pupuk MPK itu adalah potas dan penghasil potas terbesar itu adalah Rusia. Hampir 40% suplai potas dunia berasal dari Belarus dan Rusia. Dan kedua negara ini mendapatkan sanksi dari dunia barat. Memang kemarin sepanjang saya mengikuti konferensi International Fertilizer Conference, pada tahun ini suplai potas dunia akan mengalami defisit sebesar 9%. Hampir semua negara itu berebut untuk dapat potas. Namun sejak akhir tahun kemarin kami sudah mulai melakukan perubahan-perubahan. Pada bulan Januari Februari kemarin kita sudah mendapat jaminan pasokan dari Laos sebesar 75.000 ton per tahun. Jadi akan ditingkatkan menjadi 100.000 ton per tahun dari kebutuhan potas kami sekitar 300.000 ton per tahun. Kemudian kita juga mendapat jaminan pasokan dari Uzbekistan begitu perang Rusia. Terus terang saya langsung lari ke Uzbek pada akhir Februari. Jadi SAMF ini menjadi pihak awal yang melakukan strategi untuk mengalihkan. Begitu dari Uzbek kita juga mendapat jaminan pasokan dari sana. Dan selama event International Fertilizer Conference tersebut kami juga sudah mendapat komitmen pasokan dari Arab Potas untuk menambah pasokan kami, serta yang dari Rusia masih tetap memberikan komitmen untuk mensuplai kami. Sehingga semua kebutuhan kita sudah berhitung dari rencana yang kita targetkan di tahun 2022 ini, kebutuhan bahan baku kita bisa dipenuhi. Jadi kalau ada lain kekurangan, ya itulah hubungan baik yang selama ini mereka jalin ya kepada para mitra, terutama supplier bahan baku. Dalam hal ini potas. Kalau bahan baku lainnya seperti fosfat, kita sudah mendapat komitmen 1 tahun penuh. Nah, jadi mereka bersyukur pada kondisi sulit bisa mendapatkan komitmen pasokan tersebut. Nah, ini bagus ya, karena gerak mereka yang begitu cepat dan hubungan yang baik yang terjalin. Oke. Nomor 2, apakah terdapat potensi kendala di pasar dalam negeri terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah? Yang menjadi potensi hambatan memang ada, seperti kemarin tiba-tiba ada kebijakan kagetan seperti tiba-tiba ekspor CPO dihentikan. Memang kalau sudah terkait kebijakan seperti itu, kita tidak bisa banyak bicara ya. Cuman kebetulan saya di Kadin bidang investasi. Wis. Yang jawab siapa ini? Yang jawab siapa? Yang jawab adalah, yang nanya si Amrozi, tapi yang nanya siapa? Yang jawab siapa? Tidak diketahui yang jawab siapa. Di Kadin bidang investasi memang kita sering audiensi dengan pejabat-pejabat pemerintah. Hal itulah yang memang dikeluhkan. Bukan hanya oleh investor dalam negeri, terutama juga investor luar negeri mengenai perlindungan terhadap investasi.
Yang kasihan dengan kebijakan tersebut adalah petani. Petani ini kan sebetulnya the real investor. Tanpa dukungan perbankan dan tanpa dukungan yang memadai, mereka berani bertarung menanamkan uangnya untuk menanam sawit ke kebun. Kalau tidak ada perlindungan terhadap investasi yang dilakukan, yang akan menjadi dampak terbesar dalam hal ini adalah petani. Oke, itu tantangannya ya, dan sudah beres harusnya ya. Terkait kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi pupuk, apakah ini akan menjadi satu peluang bagi SAMF? Tentang pencabutan pupuk subsidi, memang yang saat ini dicabut oleh pemerintah subsidinya bukan MPK, tapi yang dicabut subsidinya oleh pemerintah baru ZA. ZA itu adalah pupuk yang banyak digunakan di tanaman tebu. Tapi memang begitu ZA ini dicabut subsidinya, kemungkinan potensi pasar MPK di sektor tebu itu juga akan naik. Dan untuk MPA non-subsidi, memang beberapa waktu belakangan ini saya sudah dihubungi oleh beberapa asosiasi petani tebu untuk siap-siap melakukan suplai untuk tanaman tebu. Ini kawan-kawan yang pegang saham SAMF ini siap-siap untuk mendapatkan cuan ya dari peningkatan penjualan pupuk untuk tanaman tebu. Tapi kan presentasi mereka hanya 2% ya kalau tanaman lain ya. Mereka paling maksimal itu, paling banyak itu ya di kelapa sawit. Penambahan kapasitas sekarang menjadi 700.000 ton per tahun. Itu sudah beroperasi. Dan dari total semua itu utilisasinya sekarang berapa? Untuk mencapai target penjualan tahun ini kira-kira utilisasinya akan mencapai berapa dan mulai dari triwulan kapan? Tentang rencana peningkatan kapasitas 600.000 per ton menjadi 700.000 per ton per tahun ya. Masih dalam tahap konstruksi. Kemarin memang agak terhambat karena masalah pada sistem OSSRB. Yang kita tahu sejak Agustus tahun lalu baru bisa lepas dan clear di bulan April tahun ini. Nah, itu baru sedang dalam konstruksi dan mudah-mudahan akhir triwulan 3 sudah operasional. Terkait utilitas di tahun 2022, kami merencanakan produksi dapat mencapai angka 515.000 ton. Seharusnya utilisasi pabrik MPA dengan sistem Tailor Mode kan seperti kami di mana kita produksi yang sesuai dengan kebutuhan customer itu antara sekitar 70-80% ya dari utilitasnya. Oke. Di tengah tantangan geopolitik saat ini, kabarnya industri pupuk kesulitan bahan baku. Bagaimana kondisi yang dirasakan perusahaan saat ini? Bagaimana cara perusahaan mengantisipasinya? Sudah saya singgung bahwa dengan adanya peperangan ya, dan tadi udah dijawab ya dari atas ya. Mereka ini. Jadi kita lewatin aja. Dengan ditambahnya kapasitas produksi, apakah ada pasar baru yang dibidik perusahaan? Jika ada, kemana dan bagaimana targetnya? Nah, ini pertanyaan bagus, apakah ada pasar baru ya? Terkait peningkatan kapasitas produksi ya menjadi 700.000 ton per tahun. Apakah ada pasar baru? Seperti tadi sedikit dijelaskan bahwa potensi pasar kita itu masih besar ya, masih sangat besar. 10,5 juta ton per tahun. Kita itu masih banyak kebutuhan. Jadi kalau kita cuma menambah 100.000 ton belum ada apa-apanya. Jadi kebutuhannya itu sampai 10 juta loh ya. Dan mereka masih memproduksi targetnya itu 700.000. Jadi itu tambah 100.000 memang nggak ada apa-apanya kalau misalnya memang kebutuhannya itu 10 juta ton per tahun. Masih kecil bahkan. Jadi permintaannya sudah jelas ya. Masih sangat besar permintaannya. Sedangkan persediaan pupuk oleh produsen nasional itu tidak lebih dari 6 juta ton. Tidak lebih dari 6 juta ton, masih kurang setengah. Mereka masih menggunakan straight fertilizer. Perusahaan semacam kami yang menggunakan pola-pola pemasaran dengan sistem door-to-door. Kita sudah melalui R&D, melakukan pendekatan secara ilmiah, sehingga bisa melakukan konversi dari customer-customer yang melakukan pupuk tunggal menjadi pupuk MPK. Jadi pasar-pasar baru itu terus bertambah. Pasar baru itu yang pertama dari perusahaan-perusahaan yang melakukan konversi dari pupuk tunggal menjadi pupuk MPK. Salah satu contoh adalah Astra yang tahun 2015 masih menggunakan pupuk tunggal dan saat ini 100% menggunakan pupuk NPK. Sedangkan kebutuhan mereka itu sekitar 300.000 ton per tahun, Sinarmas juga masih banyak menggunakan pupuk tunggal. Sedikit demi sedikit mereka melakukan konversi sesuai dengan suplai yang mereka dapatkan.
Karena menggunakan pupuk NPK ini jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan pupuk tunggal. Jadi mengenai pasar baru adalah pasar lama yang berhasil kita tarik menjadi untuk menggunakan NPK. Wis, jadi kita terjawab ya tadi kebutuhannya sebenarnya 10,5 juta ton. Sementara itu mereka masih kisaran 600. Ini kecil banget nih, 600 ribu ya. Ini di bawah 10% bahkan. Jadi mereka masih bisa bertumbuh 10 kali lipat lagi, 10 kali lipat lebih. Berapa investasi penambahan kapasitas produksi? Untuk menambah 100.000 ton, mereka membutuhkan 125 miliar. Sedangkan untuk modal kerja untuk memenuhi kapasitas 100.000 ton itu perkiraannya 250 miliar. Jadi total-total ya mungkin sekitar 375 miliar ya. 125 M itu belum termasuk tanah, dengan tanah totalnya 165. Oh, berarti sekitar 400 M lah ya. Total-total modal yang dibutuhkan ya mereka harus right issue sih, jangan nambah bank lagi lah, resiko mereka tambah tinggi. Ya right issue aja lah, 2T. Sisanya bayar utang, sisanya tambah modal untuk memperbesar kapasitas produksi. Berapa market share SAMF saat ini? Dengan ditambahnya kapasitas produksi tersebut, apakah ada kenaikan market share? Bagaimana gambarnya? Sebagaimana saya uraikan pada jawaban sebelumnya, penambahan itu terlalu kecil, guys. Market share-nya menjadi 6% ya. Jadi market share mereka itu saat ini adalah 5%. Wow, kecil sekali mereka. Dan masih akan bertambah 0,5 sampai 1% dari market share menjadi 6%. Targetnya kita bisa di atas 1 juta ton atau sekitar 10% dari market share. Mantap. Berarti mereka rebutan atau buka pasar ya. Kemungkinan yang kita belum ada penjelasannya ya. Yang pasti market share mereka itu masih 10% dan masih bisa bertumbuh. Berapa total dividen yang diberikan? Dari laba sekitar 171 miliar atau 50% dibagikan berupa dividen. Oke. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau misalnya mereka pakai untuk ini ada perluasan gudang, penambahan line, ya nggak apa-apa lah, nggak usah bagi dividen. Kenapa harus dipaksakan bagi dividen kalau memang mereka butuh untuk modal, apalagi untuk memperluas kapasitas produksi mereka untuk menjawab kebutuhan kan. Ya, aku rasa sih dividen dibagi 1% pun nggak masalah. Seperti apa dampak kenaikan bahan bakar pada kinerja perseroan, seperti apa mitigasi resiko dari SAMF? Kenaikan bahan bakar ya, BBM tidak menjadi masalah asalkan tersedia supaya tidak mengganggu distribusi. Oh, berarti kenaikan BBM ini memang terasa pada distribusi pupuk. Pengaruhnya kurang lebih sekitar 15% terhadap biaya distribusi. Sedangkan biaya distribusi terhadap komponen biaya jual kurang lebih 8% terhadap harga jual. Sehingga pengaruh kenaikan BBM terhadap harga jual itu 8% dari 15%, kurang lebih sekitar 1,2% pengaruhnya terhadap harga jual. Jadi pengaruh terhadap harga jual itu kecil ya, hanya sekitar 1,2%. Sepanjang harga CPO masih di atas 10.000, sebetulnya tidak terlalu signifikan peningkatannya. Sebenarnya ada faktor positif yang kita dapatkan. Beberapa perkebunan yang biasa menggunakan pupuk tunggal akan mengalami biaya transport yang jauh lebih tinggi karena mereka menggunakan pupuk tunggal datang dari berbagai tempat. Kemudian mengumpul di kebunnya dengan jumlah yang lebih banyak dan itu akan lebih terasa. Selain itu, biaya aplikasi akan lebih tinggi. Setiap tambatan pasti ada hikmatnya dan ada positifnya. Kita harus berpikir positif, akan ada hikmat yang bisa kita tarik di dalamnya. Itu yang menjadi kunci keberhasilan kami. Jadi pupuk tunggal itu biayanya lebih mahal karena komponennya beda-beda ya. Jadi mereka racik sendiri mungkin. Tapi kalau NPK mereka nggak usah ribet karena jalur distribusinya cuma satu kali aja. Apakah rencana perusahaan hingga 2024? Ini pertanyaan oke juga. Yang pasti kebutuhan pupuk terus meningkat karena Indonesia itu negara besar. Kebutuhan pupuk di Indonesia sebagai negara agraris juga besar, yaitu sekitar 25 juta ton per tahun. Tidak main-main kebutuhan sebesar itu. Artinya ada potensi pasar yang selama ini banyak disuplai dari luar. Sebagaimana terjadi pada 10 tahun terakhir, kalau kita lihat kenapa banyak yang masuk di luar BUMN adalah perusahaan asing seperti Wilmar,
Terus HK dan posisi ketiga baru kami. Karena apa? Karena mereka punya modal. Memang untuk pupuk ini butuh kapital dan modal kerja yang cukup besar. Itulah yang kami rasakan. Aku lihat juga memang begitu ya. Modal kerja mereka cukup tinggi. Dengan kondisi geopolitik saat ini, apakah perseroan tetap optimis untuk mencapai target? Tapi dari pertanyaan sebelumnya kita sudah pastikan kebutuhan pupuk ya di Indonesia cukup tinggi. Mereka baru supply market share-nya aja, maksudnya market share mereka aja masih sekitar 5%. Jadi pertumbuhannya masih sangat banyak sekali ini. Kondisi geopolitik apakah tetap mencapai target? Ya, yang kami rencanakan, kami sangat optimis untuk mencapai apa yang kami rencanakan, penjualan 2,88 T dengan target profit. Nah, target profit mereka 347 miliar. Wow. Ini apa yang kami jalankan, baik strategi untuk mengamankan bahan baku sudah kami jalankan dengan baik dan sudah mendapatkan komitmen dari beberapa supplier untuk tidak terdampak perang untuk tetap mensuplai. Oke. Good. Jadi ada poin-poin penting ya. Permintaan dari hasil tanya jawab justru lebih banyak informasinya. Permintaan 10 juta ton ya. Ton per tahun. 10 juta ton, tapi mereka baru produksi kecil bahkan 600.000. Oh, ini 600.000 banding 10 juta ton, ini beda, ini tidak beda jauh yang 0,6 apa ya, 6% kali ya, 6% bukan 0,6%, kecil 6%. Jadi dari sisi permintaan oke, cukup tinggi, mereka masih bisa berkembang dan target mereka ini di tahun 2022 ini mereka target omsetnya 2,88 T, laba bersih 347 miliar. Ini akan signifikan ekuitasnya bertambah ya. Misalnya harganya tetap di segini, ekuitasnya bertambah 300 miliar, ini akan jadi murah. Apalagi per juga bisa jadi makin murah. Namun perhatikan ya, nanti uang cashnya tetap minus atau bagaimana, apakah positif atau minus, ini harus diperhatikan. Oke, dari sisi tanya jawab sudah. Dari harga ya, wow, ini sempat naik tinggi nih, naik sampai harga 1.800, ini sempat digoreng berarti ya, sempat digoreng, jatuh, sempat optimis, naik lagi, jatuh lagi. Dan sekarang sudah masuk posisi sideways kali ya, mendekati sideways. Ini harga normal itu sekitar 400-300an. Ya 400 ini mungkin sudah masuk harga wajar seperti yang gue bilang secara valuasi. Apakah bisa naik lagi? Tergantung dari mereka bisa mencapai target atau tidak. Atau melebihi target atau tidak ya. Ini harga saham ini bisa naik kalau misalnya laba bersih dan omset mereka tercapai targetnya. Atau bisa melebihi target, itu lebih bagus lagi. Lalu dividen mereka rajin ya baginya ya. Dan yieldnya itu sekitar 2% kali ya, kalau dirata-ratakan. Rata-rata 2% masih di bawah deposito, tapi mereka rajin bagi dividen yang pastinya. Dan berita tadi kita udah lihat. Oke, langsung masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, cara keuangan tahunan mereka itu resikonya medium menuju ke tinggi karena arus kasnya minus. Dan utangnya tadi, utang banknya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat, terutama di bagian utang bank, 985 miliar ini utang yang berbunga loh. Jadi mereka harus bayar pokok dan bayar bunga. Jadi resiko mereka medium menuju tinggi. Lalu kinerja laba bersih mereka dan omset mereka pertumbuhannya positif ya. Dan cara permintaan mereka itu masih market share-nya itu masih 5%. Ini yang positifnya ya, market share 5%. Kisaran 5%. Jadi ini positif,
tapi valuasi mereka ini masuk kategori valuasi wajar. Karena wajarku itu di pairnya 10 kali dan PBB ada 2 kali. Ini mendekati 10 dan ini sudah lebih dari 2 kali. Jadi valuasinya wajar. Jadi kalau misalnya ini bisa konsisten mencetak misalnya kalau misalnya laba bersih mereka konsisten di atas 300 miliar ya. Kalau misalnya di atas 300 selama 5 tahun mendatang, 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan. Wah, ini jadi murah. Ini jadi murah secara valuasi ya. Kalau ini konsisten dari 2000, misalnya dari 2022 sampai ditambah 5 tahun, berarti 2027 ya. Mereka bisa konsisten di atas 300 miliar, ini jadi murah. Siap-siap aja. Ini harga saham akan terbang ya. Nah, ini balik lagi. Mereka mampu gak nih mencetak laba bersih di atas 300M selama 5 tahun ke depan. Tapi kalau dilihat dari market share dan permintaan dibanding produksi, harusnya sih mampu ya. Harusnya. Tapi balik lagi, apakah mereka mentargetkan sesuatu ini bisa tercapai atau tidak. Jadi sekarang sih valuasinya masih wajar. Jadi kalau misalnya mau beli atau tidak, lihat di tahun 2022 ini mereka berhasil mencapai target atau tidak, atau melebihi atau tidak, atau jangan-jangan di bawah target. Kalau misalnya di bawah target, lupakan aja. Tapi kalau mereka berhasil mencapai target atau melebihi target, kalian boleh belilah untuk jangka panjang sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Dan perhatikan laporan keuangan kuartal mereka. Per kuartal kalian harus perhatikan dan selalu baca. Jadi targetnya setiap tahun mereka harus mencetak laba bersih di atas 300 miliar selama 5 tahun ke depan. Dan ini kita sebut ini bisa murah. Tapi kalau kita kurang percaya mereka bisa mencetak di atas 300 miliar per tahun, ini jadinya wajar gitu. Nah, ini balik lagi, apakah kalian merasa SAMF ini mampukah mencetak 300 miliar per tahun? Paling gitu aja sih. Kalau dari aku, apakah aku akan invest? Kalau aku sih untuk saat ini tidak ya. Kenapa tidak? Karena aku ketemu saham lain yang secara valuasi lebih murah dan kinerjanya sedang bertumbuh. Contohnya Auto ya, salah satunya ya. Tapi kalau untuk aku misalnya ada pilihan, misalnya iPhone 12 dijual 5 juta atau iPhone 12 dijual 10 juta, ya aku belinya iPhone 12 dan dijual 5 juta. Paling gitu aja. Jadi, apakah lagi diinvestasikan? Kalau ini mencapai target, layak. Tapi kalau tidak mencapai target, tidak. Jadi untuk jangka pendeknya aku nggak mau beli sih. Untuk saat ini aku nggak mau beli, untuk jangka panjang nggak mau beli, karena valuasinya masih wajar. Aku akan tunggu, kalau misalnya aku posisinya suka dengan SAMF, aku akan tunggu sampai tahun depan ya, laporan keuangan mereka yang keempat ini tercapai ya. Berarti tahun depan baru beli. Kalau ini tercapai atau melebihi, baru aku mungkin akan beli. Gitu. Paling gitu aja sih soal SAMF ya. Nanti kalau misalnya mereka bisa berhasil tercapai, ya mungkin kita asumsinya 5 tahun ke depan ini bisa tercapai nih, setiap tahun 300 miliar. Baru aku masuknya tahun depan. Kalau laporan keuangan itu kan, kalau tahunan itu biasa mereka publishnya Maret. Nah, berarti kita akan tunggu mereka publish di Maret tahun depan. Baru aku keputusan mau beli atau enggak. Kalau beli, kalau jika ini targetnya tercapai. Tapi kalau targetnya nggak tercapai, aku nggak mau beli. Gitu aja sih. Paling gitu aja keputusannya. Ini ada potensi naik yang cukup besar di kedepannya. Tapi kita lihat dulu ya, kinerja mereka apa tercapai atau tidak. Paling gitu aja. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian koreksi, kalian tambahkan juga boleh. Kalau misalnya kalian ingin saham lain dianalisa oleh saya pribadi, boleh juga. By the way, analisaku bisa saja salah. Jadi kalian jangan memakai analisaku sebagai patokan beli atau jual. Ini hanya pendapat ya.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian yang baru. Teman-teman dan lainnya semoga bisa bermanfaat ya, kalian juga bisa belajar bagaimana cara analisa sebuah saham ya. Meskipun analisa ini masih belum lengkap, tapi ini bisa menjadi bantuan bagi investor pemula sebenarnya. Bagaimana cara menganalisa saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.